Mulai. Jangan berisik Yuda. Dimulai Lip, Bill, Ki. Slideshow itu, list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan tentang kompetensi dan kerjasama tim. Nama saya Rizky Nugraha dan teman saya Abil Mustafa dan Alif Adilansyah. Yang pertama ada definisi kompetensi. Banyak pelaku olahraga kompetitif berpendapat bahwa olahraga kompetitif tidak hanya bisa membawa upaya-upaya kerjasama antar rekan untuk mengejar tujuan bersama, tetapi juga dapat membantu mempersiapkan seseorang untuk kehidupannya. Ada juga pendapat bahwa olahraga kompetitif dapat menghasilkan olahragawan egois yang menghindari berurusan dengan isu-isu kehidupan nyata. Istilah kompetisi populer digunakan untuk merujuk kepada berbagai situasi yang berbeda. Contohnya, seseorang bersaing melawan orang lain terhadap benda-benda dan unsur-unsur. Nah, ada tokoh yang berpendapat definisi kompetensi ada Coakley 1994-78 mendefinisikan kompetensi sebagai sebuah proses sosial yang terjadi ketika penghargaan diberikan kepada orang-orang atas dasar tentang bagaimana penampilan seseorang dibandingkan dengan kinerja orang lain, melakukan tugas yang sama atau berpartisipasi pada acara yang sama. Menurut definisi ini, penghargaan dalam kompetensi terbatas kepada orang yang mengungguli orang lain. Kompetensi sebagai suatu proses. Proses kompetensi yang dialami setiap individu berbeda. Oleh karena itu, orang yang berperan penting dalam proses tersebut dapat mempengaruhi hubungan di antara tahap-tahap tersebut. Kekuatan individu seperti pengalaman masa lalu, kemampuan, motivasi, dan sikap merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi seseorang dalam pertandingan. Sebagaimana proses sosial, masing-masing tahap dipengaruhi tahap yang lain dan feedback dari faktor lingkungan eksternal dan reward eksternal. Ya, kemudian gue baca. Nah, selanjutnya itu ada tahap-tahap kompetisi. Tahap pertama itu yaitu situasi kompetitif yang objektif. Situasi kompetitif yang objektif didefinisikan sebagai tuntutan lingkungan terhadap seseorang dalam proses kompetisi. Tuntutan lingkungan ditentukan oleh apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan hasil yang baik. Contohnya, tim kesebelasan sepak bola yang bertanding dalam pertandingan ISL bersaing untuk menjadi yang terbaik karena tuntutan daerah dan supporter. Tahap kedua, yaitu situasi kompetitif yang subjektif. Keadaan kompetitif yang subjektif adalah cara seseorang merasakan, menerima, dan menilai situasi kompetisi objektif. Situasi kompetisi subjektif berkaitan
erat dengan kecemasan kepribadian atau trait A, sikap dan kemampuan serta faktor-faktor interpersonal, istilah situasi kompetitif subjektif yang digunakan dalam proses kompetitif mengarah pada suatu penilaian kongsi seseorang terhadap situasi-situasi kompetitif yang merupakan suatu proses yang menentukan apakah respon kecemasan sebelum kompetisi menghasilkan kekhawatiran. Lanjut, Bang. Berikut 3 tipe hasil subjektif yang berbeda dari situasi bersaing, yaitu yang pertama itu kompetitif. Kompetitif adalah kenikmatan bertanding dan hasrat ingin berjuang dalam meraih keberhasilan dalam olahraga yang ditandingkan. Orang yang bertanding senang bersaing dan secara aktif mencari situasi kompetitif. Yang B itu orientasi pada kemenangan. Orientasi pada kemenangan fokus pada pertandingan interpersonal dan memenangkan pertandingan, terutama mengalahkan pesaing daripada meningkatkan standar pribadi. Yang C itu orientasi pada tujuan. Orientasi pada tujuan fokus pada standar penampilan individu. Tujuannya adalah meningkatkan penampilan, tidak untuk memenangkan pertandingan. Lanjut, Bang. Tahap 3. Respon atau tanggapan. Respon adalah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menamakan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan rangsangan. Respon adalah perilaku yang muncul adanya rangsangan dari lingkungan. Jika rangsangan dan respon dipasangkan atau dikondisikan, maka akan membentuk tingkah laku baru terhadap rangsangan yang dikondisikan. Tahap 4. Konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat yang ditanggung seseorang terhadap responnya. Konsekuensi dari ikut sertanya dalam proses kompetisi olahraga akan memberanikan dirinya atau mencapai sesuatu dari orang lain, baik nyata atau tidak, yang dirasakan sebagai hadiah atau hukuman. Konsekuensi dalam kompetisi sering dimaknai dengan kesuksesan atau kegagalan. Definisi kerjasama tim atau teamwork. Kerjasama adalah gabungan dari kata kerja dan sama, yang berarti bekerja secara bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu dan mencapai suatu tujuan. Kerjasama dibentuk karena adanya dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan yang ingin dicapai. Ada salah satu seseorang atau bowler 2005.11, ya, tim adalah sebuah tindakan adalah suatu yang orang lakukan. Hal tersebut dapat ditunjukkan baik dalam kelompok atau dalam tim. Efek dari kompetisi dan kerjasama dalam penampilan. Efek negatif bisa dilihat dari sebuah kompetisi ketika memandang hubungan antara pertandingan dan pertunjukan,
Misalkan, dalam situasi belajar di kelas, skor yang diperoleh seseorang individu akan mempengaruhi skor terhadap kelompoknya, sehingga seorang individu akan bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan kelompok. Kompetisi dan kerjasama dalam mencapai prestasi. Charles Garfield 1986 mengidentifikasikan sifat yang berhubungan dengan kompetisi dan kerjasama seseorang dalam mencapai prestasi. Misi, motivasi orang-orang yang punya misi yang sangat alami karena pentingnya terkait pada sesuatu yang dinikmati dan percayai. Etika, kerjasama penampilan yang dilakukan dan ditampilkan dengan tingkat usaha yang keras dan tujuannya. Suka tantangan dan perubahan, seseorang yang menyukai tantangan sehingga bisa menilai kemampuannya. Manfaat kompetisi dan kerjasama dalam olahraga permainan. Yang pertama ada sebagai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Yang kedua, ketika kompetisi menyebabkan persaingan ketat, kerjasama dapat digunakan untuk menyatukan kelompok bersama-sama. Yang ketiga, kerjasama dapat menghasilkan kepercayaan dan komunikasi terbuka. Ya, sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ada 2 pertanyaan ya. Izin bertanya, Bill. Siap, Sulaiman. Bagaimana cara kita sebagai pendidik atau pelatih melatih kerjasama anak didik kita dalam berkompetisi? Terima kasih. Cara melatihnya bagaimana? Cara melatih Kerjasama. kerjasama ya, kerjasama tim ya. Bentar, Le. Mau jawab nih, Le. Contohnya agar kita bisa bangun apa ya?
kerjasama tim dari kita mendidik itu yang pertama itu kita harus punya visi misi yang sama. Terus yang kedua itu membangun rasa percaya diri. Nah, percaya juga kepada teman-teman tuh, misalnya kita lagi turnamen, kita harus percaya biar tambah kompak. Nah, terus jalinan komunikasi yang lancar. Biar bisa ketemu udah tuh kayak chemistry-nya. Terus adain kegiatan rutin bersama biar makin tambah erat. Sama apa lagi ya? Mungkin sama evaluasi sesudahnya. Ntar kita omongin kekurangan kita bareng-bareng. Terus kita pelajari lagi kekurangannya, kesalahan kita. Mungkin itu aja sih, Le. Gimana? Makasih Bil jawabannya. Oke, siap, Le. Ada lagi Ya. yang ingin bertanya? Ada lagi nggak? Ada lagi kayak ini? Kalau nggak ada, ditutup aja ya. Ki. Ya, tutup aja, Bil. Kalau udah ketahuan. Ya, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami tutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.